Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Kita sedikit update tentang timnas usia 23 tahun. Tadi malam dikalahkan oleh Uzbekistan 2-0. Tapi jangan berkecil hati sahabat Bob, karena masih ada perebutan peringkat ketiga. Kalau Inter lolos ke Olimpiade Juli 2024 di Prancis, sahabat Bob. Semoga kita doakan nanti akan bermain di Kamis jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Mari kita support, mari kita dukung timnas usia 23 tahun. Yang namanya sepak bola, menang kalah itu biasa. Yang paling penting adalah kita move on. Tidak usah menyalahkan ini itu. Yang jelas adalah ini sebagai pengalaman buat STY dan juga pengalaman buat para pemain-pemain timnas usia 23 tahun. Tetap move on, tetap membumi, karena masih ada peluang untuk melaju ke Olimpiade Paris, sahabat Bob. Jadi kita tetap support, dan bagaimanapun kita berikan apresiasi buat timnas usia 23 tahun yang sudah membuat sejarah, berhasil sampai ke semifinal, walaupun tidak sampai ke final. Semoga nanti 2 tahun lagi Indonesia bisa menjuarai AFC, sahabat Bob. Itu sedikit untuk timnas usia 23 tahun. Sekarang kembali lagi ke Inter. Bagaimanapun kita sebagai fans, baik manajemen Inter, semuanya pasti masih happy. Ini adalah pencapaian yang membanggakan, pencapaian yang luar biasa. Benar-benar membuat kita bangga terhadap Inter kita. Kemarin juga Darmian sedikit berbicara tentang Inzaghi. Inzaghi adalah chefnya Inter. Ini luar biasa, 3 tahun di Inter, membawa 6 trofi, dan kerendahan hati dia, bagaimana kedekatan dengan pemain, inilah hasilnya, sahabat Bob. Ini yang dibilang Darmian. Dia membuat kami semua tumbuh dengan ide-ide sepak bola dia. Kita tahu bagaimana Inzaghi menyatukan para pemain yang dijual 12 masuk. Bagaimana chemistry-nya, kayak Thuram, kayak si Fratesi, Carlos Augusto, Pavard, Somers, semua pemain-pemain baru berintegrasi itu dengan baik. Baik Bisek juga, ini luar biasa. Arnautovic, Sanchez. Jadi benar-benar ini yang membuat bagaimana mereka bisa istilahnya tumbuh bersama dengan Inzaghi, dan bagaimana mengikuti ide sepak bolanya. Dan inilah yang terjadi, sahabat Bob. Jadi luar biasa buat Inzaghi, dan Darmian juga sangat luar biasa bisa menempati beberapa posisi, dan ini luar biasa. Kita tahu bagaimana Darmian di zamannya Conte 2021 dia juga memenangkan Scudetto, walaupun dia tidak banyak bermain, tetapi dia bilang Conte pernah bersama dia di timnas Italia, dan dia juga adalah seorang yang luar biasa, dan sekarang dia dilatih oleh Inzaghi, dan Inzaghi memberikan dia kesempatan beberapa untuk sebagai back, sebagai sayap, itu mereka benar-benar bisa melakukan itu, sahabat Bob. Jadi selamat buat Darmian yang sudah memenangkan 2 Scudetto di Inter. Artinya selama Darmian ada di Inter, dia sudah memenangkan 6 trofi. Selamat buat Darmian yang selalu memberikan dedikasi yang sangat kuat untuk Inter. Ini luar biasa, babang ganteng. Kemarin juga Opa Marotta juga sedikit berbicara menyinggung mengenai masalah squad, ya. Semua pemain kami ingin bertahan di klub. Siapa yang nggak pengen bertahan di klub yang benar-benar menampilkan penampilan terbaik, bagaimana memenangkan Scudetto, bagaimana mereka berjuang, Supercoppa, Coppa Italia yang mereka menangkan. Ini tidak gampang untuk meninggalkan Inter. Tapi semua kembali, yang jelas adalah kemarin Cuadrado sudah pasti keluar. Sanchez sudah keluar. Sensi sudah keluar. Nah, dengan 3 orang ini keluar, Inter akan mengurangi gaji. Nah, tujuannya untuk apa? Terutama adalah untuk mendatangkan Bento. Jadi ada slot gaji yang kosong, dan juga untuk menaikkan gaji beberapa pemain seperti Barella, terus juga ada si Lautaro, dan juga yang jelas adalah
untuk Simone Inzaghi. Jadi ya memang, tapi kalau pemain memang pengen keluar, ya si Opa Marotta juga tidak bisa menahan. Tapi yang jelas semua skuad Inter pengen bersatu. Bagaimana mereka bisa mempertahankan gelar juara ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan gelar-gelar lainnya di musim depan. Itu kata Opa Marotta. Gue setuju banget apa yang dibilang Opa Marotta. Nah, kemarin juga Ausilio juga berbicara tentang bahwa tidak gampang untuk mendatangkan Gudmundsson atau Zirkzee. Dan memang Ausilio adalah fans keduanya, baik Zirkzee, baik Gudmundsson. Gudmundsson dihargai kurang lebih sekitar 30-35 juta, Zirkzee sampai 60 juta. Jadi ini tidak gampang. Tapi ada caranya untuk mendatangkan Zirkzee. Kemungkinan Inter akan melepas Carboni sekitar 30 juta. Terus juga pemain-pemain pinjaman. Jadi dananya dari sana. Tapi memang ini nggak gampang untuk mendatangkan salah satu. Apalagi tadi pagi Gudmundsson juga mencetak gol ketiga di waktu Genoa melawan Cagliari. Jadi ini memang bagus. Kalau gue disuruh memilih ya Gudmundsson atau Zirkzee, kalau sahabat Bob siapa? Kalau gue sih lebih condong ke si itu ya, ke siapa, Zirkzee. Karena kita butuh pemain seperti dia, karena di Liga Champions kemarin kita kekurangan untuk kill the game-nya. Jadi ini bisa bermanfaat untuk Inter musim depan, dan kita lihat aja siapa yang akan datang. Walaupun Ausilio bilang sulit, tetapi mereka akan berusaha mendapatkan salah satu dari mereka, sahabat Bob. Terus juga kalau kita sedikit ke belakang, kemarin bagaimana pertandingan Inter melawan Torino, yang mendapat pujian di lini tengah adalah Barella dan Mkhitaryan. Ini mereka tidak ada habis-habisnya, mereka begitu energik, dan bagaimana pemain-pemain Torino tidak bisa melewati mereka, dan bagaimana akselerasi Mkhitaryan, Barella ini membuat benar-benar lini tengahnya Torino tidak berfungsi. Apalagi waktu Temeze di kartu merah, ya ini hampir Mkhitaryan hampir mencetak gol. Jadi memang pujian buat mereka berdua, ya termasuk juga Hakan. Tapi yang paling menonjol dari mereka ini adalah dua orang ini. Ya Hakan memang mencetak 2 gol, tetapi motor dan bagaimana serangan-serangan Inter, akselerasinya Inter, ini benar-benar ditentuin dua pemain ini, sahabat Bob. Jadi selamat buat Mkhitaryan dan Barella. Terus juga sahabat Bob, ini kemarin yang dibilang oleh Pavard. Pavard didatangkan, dia adalah juara dunia di Prancis. Dia juga memenangkan kejuaraan di Bayern Munchen. Jadi ini udah banyak banget. Makanya dia bilang dia hanya datang ke Inter untuk memenangkan kejuaraan. Jadi dia pengen juara, pengen mendapatkan trofi, dan dia pengen istilahnya mendapat tantangan yang baru. Karena di Bayern Munchen udah pasti juara lah. Walaupun musim ini Bayern Munchen akhirnya KO juga oleh Bayer Leverkusen. Tetapi Pavard mengambil keputusan untuk pindah ke Inter itu sudah bulat untuk memenangkan kejuaraan. Dia bilang pesta yang luar biasa, yang tidak akan pernah saya lupakan, kata Pavard. Bagaimana dia berjoget-joget di atas bus terbuka, bagaimana fans begitu senang melihat Pavard. Apalagi di musim ini dia juga menampilkan penampilan yang spektakuler. Semoga nanti di musim depan dia juga semakin bagus, dan akhirnya Inter juga bisa menjuarai Liga Champions. Karena dia juga pernah menjuarai Liga Champions bersama Bayern Munchen. Jadi mental-mental inilah yang perlu Inter adopsi, sahabat Bob. Sekarang kita berbicara tentang Lautaro Martinez. Agennya berbicara, dia sangat bahagia di Inter. Kami sedang mengerjakan perpanjangan kontrak. Kita tahu bagaimana agennya begitu senang, bangga. Lautaro sebagai kapten memenangkan gelar Serie A, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi Lautaro juga menyatakan kecintaan ke Inter. Memang sekarang berbicara tentang kontrak. Kami sudah membicarakan berbulan-bulan. Memang belum ada titik temunya. Tetapi ini udah semakin dekat karena permintaan dari Lautaro Martinez dan agennya adalah kurang lebih sekitar 9 juta. Harusnya memang Lautaro Martinez dikasih aja 9 juta karena memang Suning juga udah setuju, Zhang sudah setuju, tapi kita akan lihat bagaimana resminya. Apakah dia memang akhir memperpanjang kontrak atau dia akan pergi. Kalau dia pergi ya tahulah harganya kurang lebih di atas 100 juta ya. Tapi gue berharap Lautaro Martinez tetap di Inter karena dia adalah roh dan dia adalah sebagai kapten. Bahkan Opa Marotta bilang bahwa dia menjalankan peran dia sebagai seorang kapten. Inzaghi adalah anugerah,
yang benar-benar mempunyai mental pemenang. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana kelanjutan si Lautaro Martinez. Sahabat Bob gimana? Optimis nggak Lautaro Martinez akan perpanjang kontrak? Kalau gue sih optimis sahabat Bob. Ini dia Interesti sejati. Di Marco belum pernah melihat yang seperti ini. Milan adalah nerazzurri ya. Jadi kota Milan itu adalah nerazzurri, bukan merah, bukan AC Milan. Itu yang dibilang oleh Federico Marco. Kita tahu bagaimana dia dari 6 tahun dia ada di Akademi Inter. Kita tahu turun naiknya. Dia nggak kepake oleh Conte, nggak kepake oleh Spalletti, dipinjamkan ke sana kemari. Tetapi akhirnya dia punya kesempatan. Dan Inzaghi memberikan dia kesempatan. Akhirnya sekarang dia akhirnya mengangkat yang namanya Scudetto. Menjahit di sini di bintang kedua untuk Inter. Dia bilang tentang memenangkan gelar sebagai penggemar seumur hidup Inter di Marco menekan. Ini berarti sesuatu yang istimewa. Saya mulai dari Inter berusia 6 tahun. Saya mengalami pasang surut, kata dia. Tapi ketika berhasil mendapatkan kembali tempat, saya berusaha untuk selalu memberikan segalanya. Karena itu pantas diperlakukan istimewa. Klub-klub lain bagus, tetapi di Inter adalah klub yang berbeda. Ini sangat istimewa, kata dia. Saya dan rekan-rekan tim sudah berada di sini lebih lama. Seperti Barella, Lautaro, Bastoni, Darmian, kami selalu berusaha menyampaikan apa yang dimaksud Interismo, terutama untuk diriku sendiri. Semua pemain datang ke sini musim lalu, langsung berintegrasi ke dalam tim. Mereka membuktikan bahwa mereka layak menggunakan seragam ini. Kemudian mengenai ambisi untuk musim depan, Di Marco mengatakan setelah final Liga Champions, kami katakan kami harus memulai dari titik awal. Dan itu terjadi, kami membangun tim pemenang gelar dari kekalahan itu. Tetapi sejauh musim depan, saya memilih untuk tidak mengatakan apapun. Karena hari ini saya pengen merayakan dan menikmati bintang kedua ini, kata Di Marco. Terus juga sedikit kita berbicara tentang Marcus Thuram. Marcus Thuram ini kan sebenarnya bukan pemain penyerang tengah. Dia lebih ke sayap, tapi dia memutuskan untuk menjadi penyerang nomor 9. Ya, keputusan itu ya Mbappe sudah menyatakan ke dia bahwa dia bagus bermain di nomor 9, tetapi si Marcus Thuram belum. Karena dia di Jerman dia lebih ke sayap dan ternyata dia akhirnya menjadi duet utama Toro di musim ini, sahabat Bob. Jadi ya, saya masuk ke ruang ganti dan melihat nomor 9 dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dia pertama kali digunakan sebagai penyerang tengah ya di Daniel Farke di Borussia Mönchengladbach. Thuram mengatakan dia hanya menjelaskan pada saya bahwa saya memiliki kualitas sempurna. Saya membiarkan diri saya yakin, kemudian saya berbicara dengan ayah saya dan dia juga yakin hal-hal itu. Jadi makanya dia datang ke Inter dan sekarang dia menjadi penyerang tengah di Inter. Semoga terus ya si Thuram di Inter. Dia bilang Milan adalah nerazzurri, Italia juga adalah nerazzurri, kata Marcus Thuram. Ini yang paling senang adalah salah satu legenda kita, wakil presiden Inter Milan, Javier Zanetti. Gelar Serie A berkat fans. Kami memenangkan gelar ini berkat Anda semua yang telah mendukung kami. Di Inter kami selalu merasakan cinta. Selalu dan selalu, kata Zanetti. Kami telah menulis satu halaman terpenting dalam sejarah Inter. Sekarang bus atap terbuka sudah tiba bersama para pemain. Forza Inter, sempre Inter. Aku mencintai Inter, kata Javier Zanetti. Ini sekarang dia telah memenangkan 2 gelar Scudetto sejak menjabat wakil presiden. Luar biasa untuk Zanetti. Semoga dia terus memberikan inspirasi dan membuat Inter semakin berkembang. Nah, ini dia pernyataan dari si Dumfries. Dumfries akhirnya di sosial media dia meminta maaf bahwa dia memang agak keterlaluan, tapi bagaimanapun ya samalah. Emosi pasti terbawa, bagaimana dia ternyata yang memberikan memberikan spanduk itu adalah fans ke Arnautovic dan Arnautovic memberikan ke si Dumfries dan Dumfries dengan senangnya memberikan istilahnya gambar Theo Hernandez seperti diikat pakai rantai dibawa sama dia gitu loh, dan itu sudah diselidiki FIGC dan akhirnya kemungkinan si Dumfries akan didenda sekitar 4.000 sampai 5.000. Ya, menurut gua ya kalau Dumfries
bisa bertahan di Inter, ini akan lebih baik karena Inzaghi juga sangat suka dengan gaya bermainnya si Dumfries. Kita lihat aja nanti seperti apa, apakah dia akan bertahan atau dia akan pergi ke Inggris. Kita lihat lah. Sayang sekali kalau dia pergi karena dia ada duelnya buat si Theo Hernandez untuk musim depan. Benar gak sahabat Bob? Tapi kita lihat bagaimana yang jelas kecintaan si Dumfries terhadap Inter ini udah luar biasa. Gue sih yakin dia akan bertahan, yang penting ya cocok lah. Karena Inter sudah memberikan 4 juta ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Dan ini adalah salah satu dari pemain Juventus, si Rabiot. Dia memuji Thuram. Dia sangat mengejutkan saya. Dia pesepak bola yang luar biasa. Saya mengenalnya, saya bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan di Inter begitu dia tiba. Marcus tentu saja merupakan pemain yang luar biasa. Namun saya sangat terkejut olehnya. Dia melakukan dengan sangat baik di tahun pertamanya di Inter. Bahkan mendatangkan Scudetto. Itu pujian dari Rabiot. Apakah ini pertanda Rabiot juga akan datang ke Inter? Karena kontrak juga akan habis. Who knows? Kita nggak tahu sahabat Bob. Tapi yang jelas kita memang butuh juga pemain tengah. Tapi kita lihat nanti siapa. Ini dia agendanya. Agenda untuk posisi Lautaro, Barella, Dumfries, dan Inzaghi. Inzaghi kemungkinan minggu ini akan ada perbincangan dan kemungkinan dia akan digaji 7 juta sahabat Bob. Ini worth it dan layak sekali dia digaji 7 juta. Barella juga kurang lebih sekitar 7 juta. Si Lautaro sekitar 9 juta dan Dumfries sekitar 4 juta. Kalau Dumfries setuju, kalau dia nggak setuju ya mau nggak mau ya Dumfries harus pergi karena Inter nggak mau kehilangan secara gratis. Kita lihatlah seperti apa, yang jelas 4 orang ini harus segera gitu loh. Terus juga sedikit gua update tentang Buongiorno ya, harganya makin naik. Permintaan dari Cairo dan ini juga ada saingan baru dari Hotspur. Ternyata Liga Premier juga mengincar si Buongiorno. Ini Buongiorno ternyata kemarin melawan Inter tidak berkutik sahabat Bob ya. Akhirnya dia kebobolan 2-0 dan kalau dia masuk ke Inter ini cocok banget. Kita tunggu aja lah sahabat Bob, apakah Buongiorno akan datang ke Inter? Kita tunggu seperti apa pergerakan Opa dan Ausilio dan juga Bacin. Akankah Buongiorno ke Inter? Kalau gue ya berharap sahabat Bob. Kita lihat aja seperti apa Inter mendatangkan si Buongiorno. Ini juga dari pemain Real Madrid yang berasal dari Prancis ya. Aurelien Tchouameni. Ini gelandang dan dia juga sebagai bek kiri di Real Madrid. Apa rahasia Marcus? Dia sangat kuat dalam kemampuan mengontrol bola. Menjadi acuan tetapi juga dalam kemampuan berkomunikasi dengan gelandang dan penyerang lainnya. Karena dia memiliki kualitas teknis yang sangat baik. Jadi Anda bisa melihatnya dia adalah pemain yang luar biasa. Ini pujian-pujian buat Thuram dari pemain-pemain Perancis, rekan dia di timnas. Jadi memang Thuram ini sangat luar biasa dan kita juga tahu bagaimana Lilian Thuram bapaknya adalah legenda juga di Juventus, tetapi dia tidak mau anaknya ke Juventus, maunya ke Inter karena ini adalah klub yang paling bersih. Terus juga ini mantan striker Lazio, ini pernah di West Ham juga, Paulo Di Canio. Marotta benar, Inter tidak boleh melakukan hal-hal yang besar di bursa transfer. Ya, Inter sudah mendatangkan Zelensky, mendatangkan Taremi. Marotta mengatakan sesuatu yang menarik dan saya setuju, kata Di Canio, bahwa Inter tidak harus melakukan hal-hal besar di musim panas. Permainan ini kini terbukti berkat Inzaghi. Kami membutuhkan pemain baru untuk mengkonsolidasi diri di Liga Champion. Ya, ini yang kita butuhkan nanti ya, kemungkinan memang striker dan kita juga butuh back tengah. Kita lihat aja seperti apa pergerakan Inter di bursa transfer. Nah, ini yang dibilang oleh Trevisani. Bisakah Inter merasa terlalu kuat? Mereka tidak akan melakukan kesalahan. Ya, dengan Inter seperti sekarang dan mereka tetap membumi dan bagaimana mereka menjaga kesatuan, kekeluargaan mereka, Inter dipastikan sampai 2028 akan mendapatkan trofi-trofi lain selain dari Scudetto. Ini menurut dia. Kalau menurut gua sih sepakat ya. Apalagi Inzaghi dipertahankan, pemain-pemain inti dipertahankan dan kedatangan pemain-pemain baru untuk menambal apa yang kurang di musim ini, itu pasti akan membuat Inter semakin kuat. Apalagi 5 kompetisi sudah menunggu Inter. Gue sepakat apa yang dibilang Traviseni. Terus ini yang dibilang Barella. Tidak bisa berkata apa-apa, katanya.
terima kasih banyak. Ini orang yang sangat rendah hati dan tidak banyak cingkune kayak tetangga kita. Ini luar biasa, Barella seperti yang gue bilang tadi, dia selalu membuktikan diri, selalu memberikan yang terbaik buat Inter, dan kesetiaannya kita nggak ragukan lagi. Segera akan perpanjang kontrak si Barella. Ini yang dibilang oleh Adani. Lautaro menunjukkan dengan tindakannya bahwa ia menyukai seragam ini. Ia terus berkembang setiap tahun. Adani melihat apa yang dilakukan si Lautaro Martinez itu menunjukkan kecintaannya ke Inter. Dan Adani juga yakin bahwa Lautaro Martinez akan segera perpanjang kontrak. Kita lihat aja seperti apa nanti. Yang jelas dia adalah seseorang yang luar biasa. Akankah Zigze atau Gudmundsson yang akan menjadi duetnya lagi selain Thuram? Kita lihat aja sahabat Bung Bob. Terus juga legenda Inter Bergomi. Sekarang kami menganggap remeh skalanya. Namun beberapa bulan yang lalu tidak seperti itu. Kita tahu bagaimana di awal-awal Januari semua Juventus, Milan, bakal yakin menyalip Inter. Bakal Inter akan terpeleset. Karena di musim-musim sebelumnya Inter di paruh kedua selalu melempem. Dan ternyata Inzaghi telah belajar. Akhirnya ini hanya menjadi PHP buat mereka. Ternyata Inter membuktikan bahwa sekarang mereka sangat kuat, sahabat Bob. Terus juga ini yang dibilang Bergomi bahwa Inter butuh back tengah. Ya, back tengah yang cepat, dan ini cocok dengan profilnya Bung Yorno. Kita lihatlah sahabat Bob, apakah ini akan terwujud atau tidak, atau siapa yang akan didatangkan Inter. Bersama Inzaghi, Interisme jenis baru telah lahir. Simbiosis antar penggemar klub dan tim tidak pernah semurni ini. Akhirnya Inzaghi benar-benar menyatu dengan para fan, menyatu dengan manajemen, menyatu semuanya. Ini adalah simbiosis antar penggemar yang telah dilakukan Inzaghi. Sebelum pesta dia tidak membiarkan diri terganggu oleh iklim dan mengarsipkan kasus Turin dengan cara terbaik. Ini bukan rincian, atau lebih tepatnya ini adalah rincian, dan mereka memperjelas mentalitas Simone Inzaghi menanamkan dalam timnya sebagai konsekuensinya. Jenis internalisme baru telah lahir dalam diri orang-orang ini. Pesimisme yang menjadi ciri era sebelumnya telah hilang. Sekarang perasaan utama adalah kepercayaan dan kesadaran bahwa ketika tugas tampak berlebihan. Jadi sudah tidak ada pesimis, dan sekarang adalah optimis. Semoga benar-benar sahabat Bob nanti juga Inter akan ketemu dengan Sassuolo. Semoga aja juga meraup 3 poin dan banyak pemain-pemain yang bisa dimainkan, pemain cadangan. Semoga sahabat Bob ini kita luar biasa. Gua selalu merinding kalau berbicara Inter, luar biasa. Semoga yang terbaik buat Inter. Selamat buat Inzaghi lagi, selamat buat tim, selamat buat fans, dan selamat juga buat sahabat-sahabat Bung Bob. Jangan lupa join di grup WA Bung Bob. Semakin rame dan semakin seru sahabat Bob. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Yes.